Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Dan pada pagi yang indah ini kita akan disapa kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau Bapa yang terus mengasihi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Semalam telah berlalu, dan pada pagi yang indah ini untuk mengawali aktivitas kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami firman Tuhan dan ajar kami untuk terus memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-23. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu, mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti itu, mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula,
mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung, telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis. Mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja, sehingga Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya Tuhan sampai Tuhan menjauhkan orang Israel daripadanya, seperti yang difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi orang Israel, diangkut dari tanah ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan bersama-sama, yang dikatakan berbahagia kita yang masih dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini kita akan merenungkan pembacaan kita di bawah sorotan satu tema, jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Ketika kita melihat pembacaan kita minggu lalu, lagi-lagi bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Ia membuat lembu emas dari anting-anting sehingga itu menyakiti hati Tuhan. Dan pada pembacaan kali ini demikian. Ada pepatah yang mengatakan, satu kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan. Ini menjadi sebuah syair lagu. Tapi di situ dia katakan, tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Iya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, penggalangan lagu yang berjudul Jangan Sampai 3 Kali yang dipopulerkan oleh Trio Ambisi mengingatkan kita bahwa manusia punya batas perasaan. Lalu bagaimana dengan perasaan Tuhan? Melihat tingkah laku umatnya yang berkali-kali menyakitinya, seperti bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pada bagian ini, kerajaan Israel runtuh karena kejahatan Hosea bin Eva yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan bersama dengan seluruh Israel. Mereka melupakan kebaikan Tuhan dengan ikut serta dalam penyembahan seperti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka hidup sesuai yang mereka mau dan mengabaikan Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi mau mendengarkan perintah, bahkan semakin mengeraskan hati serta menolak ketetapan Tuhan. Seperti bangsa-bangsa lain, orang Israel juga mempersembahkan anak-anak sebagai korban dalam api, melakukan tenun dan yang jahat sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Karena itu Tuhan murka dan menolak mereka. Karena orang Israel lupa akan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan,
gambaran atau situasi pada saat itu bangsa Israel ketika kita menarik dalam situasi dan kondisi kita yang penuh dengan dosa dan pelanggaran, tetapi Tuhan terus menyatakan kasih setianya kepada kita walaupun disakiti berkali-kali. Tuhan tahu pelanggaran kita, Tuhan mengerti apa yang kita lakukan, tetapi kita ingat bahwa dalam Kristus dosa-dosa kita telah diampuni, sehingga kita pun dilayakkan untuk datang kepadanya. Kiranya Roh Kudus tetap menolong dan memberkati kita dalam menjalani hari-hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau yang terus menyertai melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu yang kedengaran di kami masing-masing. Ajar kami untuk terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan datang menjamah sakit penyakitnya, agar kelak dapat memperoleh kesembuhan. Itu semua asalnya daripada-Mu. Berkati yang senantiasa merawat, menjaga obat-obatan yang ia konsumsi, agar semuanya itu dapat membuahkan kesembuhan. Bapa di sorga, berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam sukacita atau berulang tahun. Tuhan, terima kasih buat sukacita mereka. Kami percaya Engkau terus yang melengkapi sukacitanya, agar apapun yang ia lakukan itu semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tolong dan lindungi sertai berkati hingga apapun yang ia lakukan dapat mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan mereka, agar apapun yang menjadi pergumulannya itu dapat terselesaikan dan dapat dikuatkan melalui Yesus Kristus. Bapa di sorga, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap kami dalam menjalani hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami percaya Engkau terus bersama-sama dengan kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Baik sebagai orang tua, anak, Engkau terus bersama-sama dengan kami, karena kami yakin hanya Engkau yang sanggup melakukan dan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami, tetapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat.